Selamat datang di channel Cerita Manga, channel yang akan membahas secara mendalam cerita-cerita komik dari negeri Sakura yang kita semua kenal dengan sebutan manga. Oke, pada video kali ini kita akan membahas manga bertema sepak bola, karena saat ini juga sedang berlangsung turnamen yang cukup bergengsi, yaitu Copa America 2020 dan Euro 2020. Mungkin dulu kita ingat untuk manga bertema sepak bola ada serial Kapten Tsubasa yang begitu populer dan digemari oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Bahkan banyak pesepak bola yang mengaku terinspirasi dari serial Kapten Tsubasa ini dan akhirnya bisa berkarir menjadi pemain sepak bola profesional. Sebut saja Fernando Torres, Alessandro Del Piero, Andres Iniesta, dan James Rodriguez. Mereka ini terang-terangan menggemari serial Kapten Tsubasa. Oke, sekarang mungkin belum banyak yang tahu, tapi kini ada manga berjudul Blue Lock yang menurut kita cukup keren untuk diikuti dan kedepannya mungkin layak untuk dibuatkan anime. Blue Lock ini ditulis oleh Yusuke Nomura dan diterbitkan oleh Kodansha, yang juga telah menerbitkan serial populer seperti Fairy Tail, Attack on Titan, Seven Deadly Sins, dan yang baru-baru ini cukup menyita perhatian adalah Tokyo Revengers, yang adaptasi animenya tayang di channel Muse ID dan pada tiap episodenya hampir selalu menempati trending YouTube Indonesia. Nah, mari kita mulai untuk membahas manga Blue Lock ini. Cerita diawali dari kekalahan timnas Jepang di Piala Dunia 2018. Andri Thierry merupakan anggota baru dari GFA atau Federasi Sepak Bola Jepang. Andri memiliki ambisi untuk membawa timnas Jepang menjuarai Piala Dunia. Tapi ambisi itu diremehkan oleh Presiden CFA sendiri yang hanya menganggap sepak bola sebagai ladang bisnis dan tidak peduli dengan prestasi timnas Jepang selama mereka masih bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Cerita berpindah pada protagonis utama kita, yakni Isagi Yoichi, seorang siswa SMA kelas 2 yang baru saja mengubur mimpinya untuk tampil di turnamen tingkat nasional setelah kalah di pertandingan final Prefektur. Isagi ini adalah seorang striker, tapi ia bukanlah pemain egois, sehingga pada momen krusial ia berhadapan dengan kiper lawan, ia malah memilih mengumpan pada rekannya, tapi sayangnya rekannya ini gagal mencetak gol. Kemudian serangan balik tim lawan akhirnya berbuah gol dan memastikan kekalahan tim Isagi. Dalam perjalanan pulang, Isagi berandai-andai apakah hasilnya akan berbeda jika ia mengeksekusi sendiri peluang terakhir itu. Sepulang dari pertandingan, sesampainya di rumah, ia mendapat surat undangan untuk mengikuti program Blue Lock. Nah, sesampai di sana ternyata telah ada 300 orang lain yang juga diundang untuk mengikuti program Blue Lock. Semuanya adalah striker. Jinpachi Eko, pemimpin proyek Blue Lock, menjelaskan ambisinya untuk membawa timnas Jepang menjuarai Piala Dunia dengan menciptakan striker atau pemain terbaik di dunia. Blue Lock mengutamakan ego dan ambisi masing-masing, yang mana itu diperlukan untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Mungkin sangat berbeda dengan apa yang dulu disuguhkan pada Kapten Tsubasa, yakni seperti bola adalah teman dan bermain sebagai tim dan lain sebagainya. Ego ini mengibaratkan peserta Blue Lock seperti pisau yang belum terasah dan akan mereset semua pengetahuan mereka tentang sepak bola. Nah, singkat cerita, Isagi mendapat peringkat ke 299 dari 300 orang. Di ruangannya, ia kembali bertemu dengan Ryosuke Kira, orang yang mengalahkannya di pertandingan final Prefektur.
Kira ini memiliki peringkat yang lebih tinggi dari Isagi. Tes pertama tiba-tiba dilakukan, yakni Rondo atau disebut Oni di manganya. Kalau di tempat kita mungkin kita sebut kucing-kucingan. Nah, sebelumnya Ego menjelaskan bahwa siapapun yang gagal di Bulldog akan dicoret permanen dari timnas Jepang. Rondo ini berlangsung dalam 136 detik dan yang terakhir membawa bola harus pulang. Isagi membawa bola hingga detik terakhir. Nggak ada satu orang pemain yang mengeluh cedera. Isagi bisa saja mengincarnya dengan mudah, tapi instingnya mengatakan untuk menyingkirkan orang yang lebih kuat. Tiba-tiba bola yang dibawa Isagi direbut oleh Bachira. Bachira kemudian mengumpan lagi ke Isagi dan Isagi secara spontan mengarahkan tendangannya menuju Ryosuke Kira. Kira pun harus pulang dari Blue Lock. Nah, akhirnya terbentuk tim Z dari pemain yang berhasil melewati seleksi Rondo tadi. Tim Z terdiri dari Wataru Kwon, Shingo Raichi, Yudai Imamura, Asahi Naruhaya, Okuhito Iemon, Gurimu Igarashi, Gin Kagamaru, Hyo Machigiri, Meguru Bachira, Rensuke Kunigami, dan yang terakhir Isagi Yoichi. Dalam 3 hari awal di program Blue Lock, para peserta mengikuti tes fisik dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, saat mengikuti tes ini, Isagi sadar bahwa rekan-rekannya yang lain memiliki berbagai kemampuan dan skill yang melampaui dirinya. Ia pun memutuskan untuk latihan mandiri, tapi ia bertemu lagi dengan Bachira dan akhirnya mereka latihan bersama. Bachira kemudian bercerita bahwa ia mempercayai ada monster di dalam dirinya yang menuntunnya untuk mengumpan pada Isagi di babak Rondo sebelumnya. Ia selalu percaya bahwa pada setiap pemain hebat pasti memiliki monster di dalam diri mereka. Apa yang diceritakan Bachira ini membuat Isagi begitu bersemangat untuk menyadari apakah ada juga monster di dalam dirinya. Ego menjelaskan sistem di dalam Blue Lock, di mana itu dibagi lagi menjadi 5 blok. Tim B sampai Z dibagi rata menjadi 5 grup. Tim ini diurutkan berdasarkan peringkat kemampuan. Tim B dari peringkat 1 sampai 11 dan seterusnya sampai tim Z. Nah, tim Z ini adalah tim di mana Isagi berada, yakni tim dengan peringkat terendah di Blue Lock. Blue Lock menghadiahi peringkat tinggi dengan makanan enak dan fasilitas latihan yang jauh lebih memadai. Raja dari program Blue Lock ini adalah mereka yang bermain sepak bola dengan baik dan hebat. Mereka akan mendapat segalanya. Nah, seleksi pertama kemudian akan segera dilakukan. Ego menjelaskan bahwa seleksi ini akan dilakukan dengan sistem round robin yang akan mempertandingkan setiap tim di strata kelima, yakni tim V, W, X, Y, dan Z. Round robin adalah sistem di mana setiap tim akan bertemu dengan lawannya 2 kali. Singkatnya dalam partai tandang dan partai kandang. Saat semua sudah selesai, nantinya hanya akan ada 2 tim yang lanjut ke seleksi tahap kedua. Itulah Blue Lock. Oke, itu tadi cerita manga Blue Lock pada volume pertama yang terdiri dari chapter 1 sampai chapter 4. Stay tune terus di channel ini untuk mengikuti update cerita manga Blue Lock dan manga-manga yang lain yang akan kami bahas. Dan jangan lupa untuk membeli cetakan fisik jika sudah tersedia di toko-toko buku terdekat di kota kalian untuk tetap mensupport
kreator dan segala pihak yang terlibat di industri manga yang kita cintai ini. Oke, see you next time.